رشد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, ikhwani fillah rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab At-Tajrid As-Sharih karya Al-Imam Az-Zabidi rahimahullahu ta'ala. فبالسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها قال نعم يا حجي عنها hajilah untuk ibumu. Araiti, apa pendapatmu laukana ala ummiki dainun, kalaulah ada atas ibumu hutang. Akunti qadiyatan, apakah engkau melunasi hutangnya? Uqdullah, lunasilah kepada Allah. Fallahu ahqqu bil wafa, maka Allah itu lebih berhak untuk disempurnakan hutang kepadanya. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, bolehnya haji untuk orang yang sudah mati. Dan ibadah itu dibagi tiga. Ada ibadah badaniyah, ibadah dengan badan seperti salat, membaca Quran dan sebagainya. Nah, ini tidak bisa digantikan oleh orang yang lain. Yang kedua, ibadah maliyah, ibadah dengan harta seperti sedekah dan sebagainya. Ini bisa digantikan oleh orang yang lain. Yang ketiga, ibadah yang campuran antara badaniyah dengan maliyah seperti haji. Nah, maka ini juga boleh digantikan oleh orang yang lain, tapi dengan syarat-syarat. Misalnya di sini haji untuk orang yang sudah mati. Nah, syaratnya sudah mati. Kalau belum mati tidak bisa. Atau sakit yang tidak diharapkan sembuh, nah, baru bisa dihajikan oleh orang yang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW sebutkan beberapa amal yang bisa dilakukan oleh orang hidup untuk orang yang mati. Fa'a'taqtum, laukana musliman, andaikan bapakmu yang mati itu muslim, fa'a'taqtum anhu, kalian memerdekakan budak untuknya, au tasaddaqtum anhu, atau sedekah untuknya, au hajajtum anhu, atau haji untuknya, balaghahu dzalik, niscaya amal itu sampai kepadanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, di sini kalau diperhatikan semuanya ibadah maliyah ya. A'taqtum ini maliyah, tasaddaqtum maliyah, hajajtum ini campuran antara maliyah dengan badaniyah. Adapun yang badaniyah saja maka tidak bisa dihadiahkan kepada mayit, karena kaidah asalnya adalah wa laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura, surat An-Najm ayat 39. Ini dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i bahwa hukum asal amalan tidak bisa sampai kepada mayit. Amalan orang hidup tidak bisa sampai kepada mayit. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah ahaqqu bil wafa. Allah itu utangnya lebih berhak untuk dilunasi daripada manusia. Sehingga kalau mayit meninggalkan dua hutang, satunya hutang kepada Allah, satunya hutang kepada manusia, maka yang didahulukan adalah hutang kepada Allah terlebih dahulu. Misalnya dia punya hutang puasa, bayar fidyah dulu sebelum hutang kepada manusia dilakukan. 904 wa Anis Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu qala hujjabi, dihajikan bersama saya ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ibnu 7 sinin, saya usia 7 tahun. Hadis ini menunjukkan bahwasanya anak kecil dihajikan atau diajak haji bersama orang tuanya, hajinya sah. Tetapi nanti kalau sudah dewasa dia masih wajib untuk melakukan hajjatul Islam. Apakah ada hadisnya? Ada.
ayyuma sabiyyin hajja, siapapun bayi yang haji, thumma balaghal hintha, lalu balik, fa alaihi ay yahujja hajjatan ukhra, wajib haji lagi. Demikian juga Arabi, orang Arab desa, haji kemudian hijrah, maka wajib haji lagi nanti setelah hijrah. Demikian juga budak haji kemudian dimerdekakan, maka wajib lagi untuk haji yang lain. Ini hadis riwayat Al-Khatib, disahihkan oleh Ad-Diya, juga disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan 7 tahun ini adalah usia yang disebut oleh para ulama adalah usia tamyiz. Dan definisi tamyiz itu diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Adapun yang saya pilih adalah ini, sinnun yumayyazu fihi bainan nafi' wad-dar. Usia di mana seseorang sudah bisa membedakan mana manfaat, mana madarat. Nah, ini disebut sebagai usia tamyiz, dan itu biasanya adalah usia 7 tahun. Itulah rahasianya kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan allimu as-sabiyya as-salata ibna sinin. Ajari anak untuk salat pada usia 7 tahun karena sudah tamyiz. Hadis riwayat Tirmidzi dan lain-lainnya. Berikutnya wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala lamma tatkala raja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min hajjatihi qala li ummi Sinan. Beliau bertanya kepada Ummu Sinan, sahabat Nabi yang tidak ikut haji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma mana'aki an minal haji, apa yang mencegahmu untuk haji? Qalat Abu Fulan ta'ni zawjaha kana lahu nadihan, 2 ekor unta. Hajja ala ahadihima wal akhar yasqi ardan lana. Jadi nadih itu adalah unta yang digunakan untuk menyirami tanaman, karena nadha menyiram atau mengguyur. Qala fa inna umratan fi Ramadan, sesungguhnya umrah di bulan Ramadan taqdi, itu bisa menunaikan hajjatan ma'i, haji bersama saya. Ini fadilah umrah di bulan Ramadan, sehingga mudah-mudahan semua kita bisa melakukan umrah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Fadilahnya seperti haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan juga bahwa amalan sunnah di bulan Ramadan nilainya seperti amalan wajib, karena umrah ini adalah sunnah, sementara haji adalah wajib bagi yang berpendapat bahwa umrah sunnah. Tapi bagi yang berpendapat umrah wajib, ya tentu saja kesimpulan ini tidak benar. Meskipun ada hadis yang menunjukkan bahwasanya amalan di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan daripada amalan di hari-hari atau bulan-bulan yang lain. Shadaqatun fi Ramadan. Afdalus sadaqah, sedekah yang paling utama, shadaqatun fi Ramadan, sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmidzi, didhaifkan oleh Al-Albani. Tapi maknanya kuat berdasarkan dalil-dalil yang lain secara umum. Kemudian di sini kalimatnya taqdi hajjatan ma'i, menunaikan haji bersama saya. Ini kalau kita lihat dalam Sahih Bukhari, ternyata lafalnya tidak seperti ini. Nah, mari kita buka Sahih Bukhari. Ternyata lafalnya itu dengan syak, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan au qala hajjatan ma'i. Nah, kemudian diringkas oleh Az-Zabidi menjadi taqdi hajjatan ma'i. Nah, maka peringkasan ini menurut saya ya kurang sempurna, karena lafalnya Imam Bukhari tidak ta'yin seperti ini, tapi syak, ya, au qala, ya. Apakah Nabi mengatakan hajjah ataukah Nabi mengatakan hajjatan ma'i. Adapun yang tidak ada syaknya itu lafalnya beda lagi, ta'dilu hajjatan ma'i. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Fa idza jaa Ramadan fa'tamiri fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan. Tidak ada ma'inya, ya. Ta'dilu hajjatan. Adapun yang ma'i itu yang syak dari rawi tadi.
906. Berikutnya wa an Nabi Sa'id radhiyallahu anhu wa qad ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam 12 ghazwatan. Perangnya Nabi itu ada 27 kali. Nah, ini Abu Sa'id hanya ikut 12 kali. Qala arba'un sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw qala yuhaddithuhunna 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ajabnani, maka 4 hadis itu menakjubkan saya, wa anaqnani, dan menyenangkan saya. Yang pertama, alla tusafira imra'atun masirata yawmaini laisa ma'aha zawjuha aw dhu mahram. Tidak boleh wanita safar perjalanan 2 hari tanpa suami atau mahram. Nah, 2 hari ini kalau dibuat jarak tempuh, itu jarak tempuhnya adalah 4 berit. Karena 1 hari itu menghasilkan perjalanan 2 berit. Nah, 2 hari berarti 4 berit. 4 berit 80 kilo. Berarti 80 kilo tidak boleh tanpa mahram. Bagaimana kalau kurang dari 80 kilo? Nah, kita temukan hadis yang lain. Yang paling minim yang saya temukan itu adalah baridan, 1 barit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusafiril mar'atu baridan, seorang wanita jangan safar 1 barit 20 kilo kecuali bersama mahram yang haram atasnya. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, sehingga kata-kata yaumaini 2 hari ini bukan batasan ya, karena ini hanya dijelaskan sesuai kebutuhan. Waktu itu ada yang tanya 2 hari, dijawab 2 hari, ada yang tanya 1 hari, dijawab 1 hari, seperti itu. Berikutnya yang kedua, wala shauma yaumaini, tidak boleh puasa 2 hari, al-fitra wal adha, Idul Fitri dan Idul Adha. Ini hukumnya haram. Dalam 1 tahun ada 5 hari haram puasa, fitri, adha, sama ayyamut tasyrik. Nah, ayyamut tasyrik kita temukan dalam hadis yang lain. Wa ayyamu tasyrik. Naha Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang an siyam yaumin qabla Ramadan wal adha wal fitr wa ayyamit tasyrik. Hadis riwayat Baihaqi sahih. Nah, maka totalnya ada 5 hari yang haram puasa, yaitu Idul Fitri, Idul Adha, dan hari tasyrik, disebabkan karena 5 hari ini adalah hari-hari Id bagi kaum muslimin. Adapun larangan-larangan yang lainnya itu bersifat makruh ya, seperti puasa hari Jumat sendiri, itu adalah makruh. Kemudian yang ketiga, wala salata ba'da salataini, tidak ada salat sunnah setelah 2 salat, yaitu ba'dal asri hatta taghrib asy-syamsu, setelah asar sampai tenggelam matahari, wa ba'da subhi hatta tatlu'a asy-syamsu, setelah subuh sampai terbitnya matahari. Nah, untuk yang ba'dal asar ini larangannya sebenarnya hanya ketika matahari sudah kuning, sebagaimana kita temukan dalam Sunan Abu Dawud. Ini Abu Dawud, tulis saja al-asr illa wasyamsu murtafi'ah. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anis salati ba'dal 'asr, melarang salat setelah asar, illa wasyamsu murtafi'ah, kecuali kalau matahari masih tinggi alias masih putih belum kuning, maka ini diperbolehkan. Nah, makanya Imam Abu Dawud membuat bab di sini, babu man rakhasa fihi ma idza kanat asy-syamsu murtafi'ah. Bab ulama yang membolehkan salat 2 rakaat setelah asar kalau matahari masih tinggi ya. Ini pendapat minoritas. Karena 4 mazhab mengatakan tidak boleh salat setelah asar ini, tapi minoritas mengatakan boleh apabila masih putih belum kuning. Dan ini pendapat yang dipakai oleh guru kami Syekh Walid hafizahullahu taala. Berikutnya yang keempat, wala tushaddur rihal, dan jangan dikencangkan kendaraan-kendaraan, maksudnya jangan melakukan safar, illa ila thalathati masajid, kecuali ketiga masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidku, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Yang tidak dimaksud tidak boleh safar itu adalah tidak boleh safar kepada satu tempat karena meyakini fadilah tempat tersebut, kecuali 3 masjid ini. Adapun safar dengan sebab yang lain diperbolehkan. Misalnya safar untuk daurah, nggak ada masalah.
kemana? Ke Masjid Istiqlal Jakarta ya untuk daurah, nggak ada masalah. Tidak termasuk yang dilarang di sini. Karena ini maksudnya adalah li fadilatin fiha, karena fadilahnya pada tempat-tempat tadi. Kemudian safar ke Masjidil Aqsa yang barusan diviralkan atau ditenarkan oleh Kiai Sobri Lubis ketika ngaji pagi di Masjid Al-Abrar Kumu. Nah, itu hadisnya tidak sahih sebenarnya. Ya Rasulullah, aftina fi Baitil Maqdis. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ini, dari Maimunah. Ini bukan Maimunah istri Nabi, tapi Maimunah maulatin Nabi SAW, bekas budaknya Nabi. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aftina fi Baitil Maqdis, kasih kami fatwa tentang Baitul Maqdis. Maka beliau mengatakan, datanglah ke sana, salat di sana. Padahal waktu itu perang. Maka Rasulullah mengatakan, kalau tidak bisa datang ke sana, salat di sana, fab'athu bizaitin, maka kirimlah minyak untuk menyalakan lampu-lampunya. Nah, ini hadisnya kata Syekh Albani derajatnya dhaif. Nah, dhaifnya kenapa? Nah, coba kita lihat ya. Kenapa dhaif? Apakah ini Ziyad bin Abi Saudah? Kita lihat di sini. Ini adalah biografinya. Fiqh. Kemudian Sa'id bin Abdul Aziz, apakah dia dhaif? Fiqh. Aftina fi Baitul Maqdis. Ini bisa kita lihat di dalam kitab Dhaif Sunan Abi Dawud. Atau Kutubul Albani semuanya ya. Tapi di sini beliau mengatakan juga wa hadza sanadun hasanun aw sahihun rijaluhu thiqah. Di kitab yang lain. Wa isnaduhu sahih. Thumma tabayyana li annahu ma'lul. Nah, setelah beliau mengatakan sahih, kemudian beliau mengatakan setelah itu baru jelas bagi saya bahwa hadisnya ma'lul. Karena itu dipindah oleh Syekh Albani dari Sahih Abu Dawud kepada Dhaif Abu Dawud. Nah, maka ringkasnya hadisnya apa? Menurut Syekh Albani derajatnya kesimpulannya adalah hadis yang tidak sahih. Nah, tapi kita ngikuti yang mensahihkan juga nggak ada masalah ya, karena minimal ada yang mensahihkannya. Ini beliau mengatakan hadisun sahih, hadisnya sahih, disahihkan oleh Busiri dan dihasankan oleh Nawawi. Nah, tapi kemudian di bawah ada footnote ya. Ini beliau dulu mensahihkannya, tapi kemudian beliau mendhaifkannya. Nah, maka kalau kita mengikuti yang mensahihkan, nah ini kita mengikuti Busiri, demikian juga An-Nawawi rahimahullahu taala, demikian juga tambah satu lagi Suyuti. Tetapi Syekh Albani kesimpulan akhirnya mendhaifkan. Nah, kita sahihkan nggak ada masalah mengikuti yang mensahihkan karena kita bukan ulama, boleh mengikuti salah satu pendapat tersebut. Berikutnya Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a syaikhan, melihat seorang tua yuhada dipapah baina benaihi. Qala ma balu hadza, apa kondisi orang ini? Qalu nadhara ayyam syia. Qala inna Allah, sesungguhnya Allah, an ta'dibi hadza nafsah, dari penyiksaan orang ini kepada dirinya sendiri, laghaniyun, sungguh tidak butuh, wa amarahu ayyarkaba. Ini menunjukkan bahwa nazar untuk menyiksa diri seperti ini tidak perlu dilakukan karena termasuk nazar maksiat.
Tapi ini nadarnya gabungan antara kebaikan dengan keburukan. Kalau yang dimaksud di sini adalah berjalan menuju ke Masjidil Haram, karena hadis ini disebutkan setelah tadi Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa atau Masjid Nabawi. Nah, sehingga kalau seseorang bernadar berjalan ke Masjidil Haram, maka silahkan dia ke Masjidil Haram, tapi tidak harus berjalan. Dia boleh untuk memakai kendaraan. Maka maksiatnya dihindari, sementara amal solehnya tetap dilakukan. Sebagaimana juga hadis berikutnya 908. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala nadarat ukhti an tamshiya ila baitillah wa amaratni an astaftiya laha an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fastaftaituhu faqala sallallahu alaihi wasallam litamshi, hendaklah berjalan saudarimu tadi ke Masjidil Haram, wal tarkab, dan hendaklah dia berkendara. Artinya ketika tidak lelah silahkan berjalan. Kalau sudah lelah maka silahkan naik kendaraan. Nah, maka tidak sesuai nadarnya. Karena nadarnya dari awal sampai akhir dia maunya berjalan, tapi ternyata dia kemudian disuruh untuk berkendara. Dan ini menunjukkan bahwa penyiksaan terhadap diri dengan berjalan kaki terus-menerus itu adalah tidak diperbolehkan, sehingga tidak boleh menunaikan nadar tersebut. Nah, pertanyaannya, kalau dia melanggar nadarnya, apakah ini harus melakukan kafarah? Jawabnya tentu saja harus melakukan kafarah. Meskipun ini khilafiyah ya. Saya tampilkan hadis yang menunjukkan bahwa dia harus membayar kafarah. Man nadhara ay yuti' Allah falyuti'hu wa man nadhara ay ya'si Allah fala ya'sih. Siapa yang nazar untuk maksiat kepada Allah, jangan maksiat. Hadis riwayat Bukhari. Nah, di sini tidak disebutkan kafarah, makanya sebagian ulama katakan nazar maksiat tidak perlu membayar kafarah. Hadis yang lain. Hadis riwayat Abu Dawud dari Ibnu Abbas marfu', bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man nadhara nadhran fi ma'siyatin." Barang siapa yang bernazar satu nazar maksiat, fa kaffaratuhu kaffaratu yamin, maka kafarahnya adalah kafarah sumpah. Nah, inilah dalil bagi yang mengatakan bahwa nazar maksiat kalau dilanggar maka juga harus membayar kafarah. Maka wanita tadi dia berjalan sesuai dengan nadarnya, kemudian berkendara tidak sesuai dengan nadarnya, maka harus membayar kafarah. Hanya saja memang hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan sanadnya sahih, tetapi ada yang mengatakan bahwa hadis ini mauquf, alias bukan sabda Nabi tapi hanya pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Karena itu ya masih tersisa sebagai masalah khilafiyah. Nah, untuk kehati-hatiannya paling bagus dibayar kafarah supaya tidak ada masalah sama sekali. Nah, dalam hadis ini tadi Nabi tidak menyebutkan kafarah. Beliau hanya mengatakan litamshi wal tarkab. Silahkan dia berjalan, silahkan dia berkendara. Hanya saja dalam hadis yang lain kita temukan bahwa Nabi menyuruh untuk membayar kafarah. Lafalnya Bukhari Muslim tidak ada ya, tapi lafalnya Imam 5. Nabi SAW bersabda, "Innallaha la yasna'u bi syaqa'i ukhtika syai'an murha faltakhtamir." Kamu suruh saudarimu tadi untuk berjilbab karena dia bernazar untuk berjalan ke Mekah tanpa jilbab. Ini maksiat. Wal tarkab, hendaklah dia berkendara. Maksudnya kalau lelah tadi, karena menyiksa diri enggak boleh. Wal tasum thalathata ayyam, tapi hendaklah puasa 3 hari yaitu sebagai kafarahnya. Tetapi tambahan seperti ini didhaifkan oleh Syekh Zuhairi. Beliau mengatakan mungkar. Sebab mungkarnya adalah karena dalam sanadnya ada Ubaidullah bin Zahar, dia seorang perawi yang dhaif, dan kata Imam Dhahabi bahwasanya hadis ini termasuk hadis mungkar yang diriwayatkan oleh Ubaidullah bin Zahar rahimahullahu ta'ala.
Sampai di sini sudah selesai. Kita lanjutkan Fadailul Madinah, fadilah-fadilah kota Madinah. 909 di kitab saya, di kitab antum mungkin beda. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-Madinatu haramun. Kota Madinah adalah tanah haram min kadza ila kadza, dari sini sampai sini. La yaqta'u syajaruha, tidak boleh ditebang pohonnya, wala yuhdatsu fiha hadath, dan tidak boleh dilakukan padanya hadas. Hadas ini maksudnya adalah perkara-perkara yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, ya, muhdatsat, perkara bid'ah dan sejenisnya. Man ahdatsa hadatsan, barang siapa yang melakukan satu hadas, perkara bid'ah dan sejenisnya, melanggar syariah, fa alaihi la'natullah, dia menanggung laknat Allah dan para malaikat dan manusia semuanya. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, bahwasanya kota Madinah adalah tanah haram, dan batasan haram itu sudah ditentukan oleh Nabi, kadza ila kadza, dari ini sampai sini. Nah, sini sampai sini ini maksudnya apa? Ini ada dua hadis. Hadis yang pertama menyebutkan bahwa sini sampai sini itu adalah gunung Air dan gunung Thaur. Dan gunung Air dengan gunung Thaur itu letaknya di selatan dan utara Madinah. Dalam hadis yang lain nanti akan kita baca pada hadis berikutnya, yaitu adalah antara dua labah, dua tanah hitam. Nah, kalau dua tanah hitam itu adalah timur dan baratnya kota Madinah. Nah, sehingga kadang-kadang beliau menyebutkan batas selatan utara, kadang-kadang beliau menyebutkan batas timur dan barat. Nih, saya carikan. Nah, ini yang apa namanya, yang batas utara selatan. Rasulullah SAW bersabda, Al-Madinatu haramun ma baina Airin ila Thaurin. Madinah itu haram antara gunung Air sampai gunung Thaur. Bukan gunung Thur yang di Mekah, ya, beda lagi. Ini gunung Thaur yang ada di kota Madinah. Ini hadisnya muttafaqun alaih. Maka itulah tafsiran dari kata-kata min kadza wa kadza, menurut hadis sahihain, yaitu min Thaurin ila min Airin ila Thaurin. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa tempat-tempat yang mulia, kalau kita melakukan kemaksiatan padanya, maka dosanya lebih besar. Sehingga di sini diancam oleh Nabi dengan laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Dan ini sesuai dengan kalam Allah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin." Barang siapa yang menghendaki di dalam kota Makkah bi ilhadin, penyimpangan, yaitu bi dzulmin, kezaliman, nudzikhu min adzabin alim, kami akan cicipkan kepadanya siksaan yang menyakitkan. Nah, di sini menurut para ulama menunjukkan bahwa tempat yang mulia dosanya lebih dahsyat dari kata-kata yurid. Yurid ini belum melakukan, baru menginginkan. Baru menginginkan sudah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang lain kalau baru menginginkan belum dihukum. Kalau sudah melakukan baru dihukum. Dan ini terbukti beberapa orang cerita mengatakan seperti itu. Saya baru batin sudah kena. Salah satunya teman kita yang di Jogja, sudah wafat rahimahullah. Pulang haji saya tanya, Ustaz, antum dulu haji ada cerita menarik enggak? Ada. Apa itu? Kata beliau, satu kamar semua sakit perut sampai antri di kamar kecil di toilet. Hanya saya tidak antri, perut saya sehat. Nah, begitu saya melihat semuanya antri, saya merasa, wah, Pak, saya saja yang sehat. Saat itu langsung dia ikut antri, langsung sakit perut. Baru batin saja padahal bahwa dirinya paling sehat. Nah, langsung di-cash oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman seperti itu. Maka hati-hati di tanah suci, tanah haram. Nah, menghendaki saja sudah mendapatkan hukuman. Berikutnya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala hurrima ma baina labatayil Madinah. Diharamkan antara dua tanah hitam kota Madinah, yaitu tadi, ya, Harrah namanya, Harrah timur dan Harrah barat. Ala lisan, atas lidah saya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Qala wa atan Nabi sallallahu alaihi wasallam Bani Harithah faqala arakum, saya melihat kalian wahai Bani Harithah, qad kharajtum minal haram, kalian sudah keluar dari batas tanah haram Madinah. Thumma tafata faqala bal antum fihi, bahkan kalian masih berada di tanah haram, termasuk Quba itu masih di tanah haram di kota Madinah. Maka di masa Nabi itu konon ada 17 masjid yang semuanya masih ada sampai sekarang. Nah, itu semuanya di dalam kota Madinah, tapi semua masjid tadi tidak dipakai Jumatan kecuali di Masjid Nabawi. Berikutnya an Ali radhiyallahu anhu qala ma indana, tidak ada pada kami ahlul bait syai'un, sesuatu pun illa kitabullah wa hadhihi sahifatu 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dia menulis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Madinatu haramun ma baina airin ila kadza. Air nama lain dari air tadi. Ila kadza maksudnya thawr. Man ahdatsa fiha hadatsan aw awa muhditsan, atau memberikan tempat kepada orang yang melakukan hadas, memberikan tempat kepada pelaku pembunuhan misalnya. Ya, jadi pelaku pembunuhan lari di tanah haram kemudian kita selamatkan di situ, fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. La yuqbalu minhu sarfun wala adlun, tidak diterima sarf yaitu amalan sunnah, wala adlun yaitu amalan wajib, semuanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini adalah ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala untuk yang melakukan ini. Wa qala dhimmatul muslimin wahidah, perlindungan dari umat Islam itu satu. Maksudnya setiap umat Islam boleh untuk memberikan perlindungan kepada orang kafir, meskipun dia seorang perempuan, meskipun dia seorang rakyat jelata. Maka kalau sudah diberikan perlindungan kepada seorang muslim, maka seluruh kaum muslimin yang lain wajib untuk memberikan perlindungan kepada muslim tadi. Faman akhfara, maka barang siapa yang merusak perlindungan musliman seorang muslim, fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yuqbalu minhu sarfun wala adlun. Sama tafsirannya dengan hadis sebelumnya, yaitu amalan sunnah dan amalan wajib. Wa man tawalla qauman, barang siapa yang berwala kepada satu kaum bi ghairi ilmi mawalih, tanpa izin dari maula-maulanya, fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yuqbalu minhu sarfun wala adlun. Itu misalnya orang yang dimerdekakan budak, budak yang dimerdekakan oleh seseorang, kemudian dia malah berwala kepada selain orang yang memberikan kemerdekaan tersebut. Nah, maka ini termasuk yang diancam laknat ini. Berikutnya Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu, saya disuruh, di qaryatin, terhadap satu desa, maksudnya untuk hijrah ke satu desa, ta'kulul qura, yang dia itu memakan desa-desa yang lain, maksudnya mengalahkan desa-desa yang lain, yaitu kota Madinah. Yaquluna, mereka orang-orang munafik mengatakan Yathrib, namanya kota Yathrib, wahyal Madinah, nama yang benar adalah kota Madinah. Tangfin nasa, dia melenyapkan manusia dari kota Madinah, kama yang fil kiru, sebagaimana melenyapkannya alat tukang pandai besi, khabathal hadidi, akan tayangnya besi. Hadis ini menunjukkan fadilah kota Madinah, yaitu mengalahkan kota-kota di sebelahnya, yaitu ketika mereka takluk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah perang dengan beliau dan dikalahkan oleh kaum muslimin. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa nama yang jelek itu hendaklah diubah. Yathrib ini artinya celaan atau mencela. Kata-kata mencela tidak baik, sehingga oleh Nabi diganti dengan nama Madinah atau Taubah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata-kata tathrib pada surat Yusuf. La tathriba alaikumul yaum, tidak ada celaan bagi kalian wahai saudara-saudaraku pada hari ini, yaghfirullahu lakum. Itu makna tathrib atau yathrib. Nah, maka ini termasuk sunnah Nabi, kana yughayyiru al-ismal qabih, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengubah nama-nama yang tidak baik. Hadits riwayat Tirmidzi. Coba kita lihat dalam Abu Dawud, ya. Apakah
Ada contoh-contoh yang lain lil ikhtisar. Nah. Qala Abu Dawud, berkata Abu Dawud, wa ghayyara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengubah nama Al-As, artinya ahli maksiat, Aziz, Atalah, Syaitan, ya, ada sahabat Nabi namanya Syaitan, Hakam, Hurab, Hubab, Syihab. Satu Syihab kena nih, tapi kalau satu Syihab kan Syihabuddin, kalau Syihab saja ini yang kena. Obor, fasamahu, semuanya diubah menjadi Hisham. Kemudian ada namanya Harban, perang, diganti dengan Salman, damai. Kalau di Indonesia ya ada anak namanya Ribut, nah itu diganti apa? Anteng. Muttaji, orang yang tidur, diganti Muba'ith, yang bangkit. Ada tempat namanya Afirah, Afirah itu tandus, diganti Khadirah, hijau subur. Ada lereng namanya lereng kesesatan, nah diganti Sya'bal Huda. Banu Zimyah diganti Bani Rizdah, Bani Muhwiyah diganti Bani Rizdah. Kalau Abu Daud, taraktu asanidah lil ikhtisar, saya sengaja meninggalkan sanad-sanadnya untuk meringkas. Artinya hadis-hadisnya sebenarnya beliau punya sanadnya, tapi untuk diringkas maka tidak disebutkan sanad-sanadnya. Kemudian yang dimaksud di sini, kota Madinah itu melenyapkan orang-orang yang jelek, sebagaimana kir itu melenyapkan tayangnya besi. Ini maksudnya di akhir zaman nanti orang-orang jelek akan keluar semua dari kota Madinah. Kalau sekarang masih ada orang-orang jelek di kota Madinah, mungkin hadis setelahnya mungkin ada ya, tapi saya bukakan yang ada di Maktabah Syamilah. Rasulullah bercerita tentang Dajjal, bahwa setiap kota pasti akan diinjak oleh Dajjal selain Mekah, Madinah. Nah, ketika dia akan masuk kota Madinah, nggak bisa karena dijaga malaikat. Fatarjuful madinatu bi ahliha thalatha rajafat. Maka saat itu kota Madinah mengguncangkan penduduknya 3 kali guncangan. Kemudian keluar kepada Dajjal dari Madinah setiap orang kafir maupun orang yang munafik. Nah, inilah apa makna tanfin nasa kama yanfil kiru khabathal hadid. Berikutnya Nabi Humaydin radhiyallahu anhu, aqbalna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pulang bersama Nabi min Tabuk. Tabuk ini tahun 9 Hijriah ya. Hatta asrafna, sehingga kami itu melihat melongo alal Madinah. Faqala hadhihi Ta'bah, ini adalah kota Ta'bah. Ini nama lain dari kota Madinah, yaitu disebut Ta'bah, baik karena kotanya baik dengan ajaran Islam yang disebarkan padanya. Berikutnya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yatrukuna al-Madinah, orang-orang akan meninggalkan kota Madinah ala khairi ma kanat, atas paling baiknya kondisi dia. La yaghshaha, tidaklah menutupinya, maksudnya tidaklah datang padanya, tinggal padanya, ilal awafi, kecuali pencari-pencari makanan. Yuridu, yang beliau maksud adalah awafiyas siba', pencari makanan dari kalangan binatang buas, wa thair, dan burung. Wa akhiru may yuhsyar, adapun yang terakhir yang mati itu adalah ra'iyani, 2 penggembala dari Muzainah. Yuridanil Madinah, keduanya menghendaki kota Madinah. Yan'iqani, keduanya menggiring atau meneriaki, bi ghanamihima, kambing-kambing keduanya. Fayajidaniha wuhushan, lalu keduanya mendapatinya dalam keadaan liar. Hatta idza balagha thaniyatal wada', ketika keduanya sudah sampai ke Bukit Wada', kharra ala wujuhima, keduanya pun roboh atas wajahnya alias mati. Nah, maka makna tadi ya, yuhsyar itu adalah apa? Mati. Kata-kata yuhsyar diartikan mati ini sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idzal wuhushu husyirat. Wa idzal wuhush, dan ketika al-wuhush, binatang-binatang buas, husyirat, dimatikan. Sebagaimana kata Ikrimah, hasyruha mautuha. Yang disebut hasyr di sini adalah apa? Matinya. Tapi ada juga yang mengatakan husyirat itu jumi'at, dikumpulkan untuk dikisoskan antara satu dengan yang lain.
Nah, maka kata-kata yuhsyar ini memang ada dua tafsiran juga. Nah, ini maka di sini saya kasih tanda garis bawah ya. Ini footnote yang saya buat ada garis bawah ini untuk tanda adanya khilaf di situ tentang tafsirannya. Wa akhiru ma yuhsyar, yang terakhir yang dikumpulkan ke kota Madinah. Ada juga yang mengartikan seperti itu. Atau terakhir yang mati tadi. Demikian juga di sini, fayajidani wuhushan. Ini ada garis bawah ini. Dan ada dua tafsiran. Keduanya mendapatinya liar. Mendapati apa? Ada yang mengembalikan kepada ghanam. Kambing itu binatang jinak. Tapi ketika sudah sampai ke Madinah jadi liar, berubah. Tafsiran yang kedua, hanya ini kembalinya ke lebih jauh, yaitu ke Madinah sini. Mereka mendapati Madinah liar alias kosong, sepi, nggak ada orang. Nah, maka ini bisa dikembalikan kepada ghanam, dan itu sesuai kaidah asalnya bahwa dhamir itu kembalinya kepada yang paling dekat. Bisa juga dikembalikan kepada yang lebih jauh, Al-Madinah, karena lebih sesuai dengan kondisi kalimatnya. Maka bisa dua-duanya digabungkan. Madinahnya kosong, kemudian kambingnya menjadi liar, menjadi buas. Berikutnya an Sufyan bin Abi Zuhairin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tuftahul Yaman, kota Yaman negara Yaman akan ditaklukkan. Fayati qaumun, maka akan datang satu kaum yubisun, mereka itu menggiring. Maksudnya menggiring, yaitu menggiring kendaraan mereka dari Yaman ke kota Madinah untuk mengajak orang keluarga-keluarga yang di Madinah supaya ikut tinggal di Yaman. Fayatahammalun, lalu mereka itu membawa bi ahlihim, keluarga mereka, waman ata'ahum, dan orang yang mereka taati, yaitu dibawa ke Yaman. Wal Madinatu khairul lahum, padahal Madinah lebih baik, lau kanu ya'lamun, kalau mereka tahu. Tidak hanya Yaman, juga wa tuftahu Syam juga akan ditaklukkan. Fayati qaumun yubisun, mereka menggiring dari Syam menuju ke Madinah untuk mengajak keluarganya yang masih di Madinah untuk pindah ke Syam. Fayatahammaluna bi ahlihim wa man ata'ahum wal Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Tidak hanya Syam, yang ketiga wa tuftahul Irak juga akan ditaklukkan. Fayati qaumun yubisun, mereka menggiring onta ke Madinah untuk mengajak keluarganya yang masih di Madinah pindah ke Irak. Fayatahammaluna bi ahlihim wa man ata'ahum wal Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Jadi orang-orang Madinah malah pengen keluar dari kota Madinah, sementara kita orang Indonesia pengen tinggal di kota Madinah. Apakah ada fadilahnya tinggal di kota Madinah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man istata'a ayyamuta bil Madinah, siapa yang mampu mati di Madinah, falyamut biha, silahkan mati di Madinah. Fa inni asfa'u liman yamutu biha, karena saya memberikan syafaat bagi orang yang mati di Madinah. Mudah-mudahan semua kita mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tidak harus di Madinah ya. Karena kalau semua kita mati di Madinah, Madinahnya penuh nanti. Jadi yang penting apa? Husnul khatimah. Ini maka hadis ini wal Madinatu khairun, Madinah lebih baik. Ini salah satu kebaikannya adalah ini tadi ya. Kalau kita mati di Madinah, maka kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja kalau memenuhi syaratnya. Adapun Abdullah bin Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Ubay bin Salul mati di Madinah, enggak mungkin dapat syafaat karena dia kafir. Berikutnya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal imana, sesungguhnya iman la ya'rizu, sungguh akan ngerong ilal Madinah, ke Madinah, kama ta'rizul hayyah, sebagaimana ngerongnya ular ila juhriha, kepada lubangnya, sebagaimana kembalinya ular kepada lubangnya. Ini maksudnya di akhir zaman nanti ya, kaum muslimin akan kumpul di kota Madinah. Berikutnya an Sa'din radhiyallahu anhu. Jadi innal iman itu maksudnya apa? Inna ahlal iman. Sesungguhnya ahlul iman yaitu kaum muslimin. Nah, kata-kata ahlunya dihapus karena sudah mafhum. Maka ini termasuk ijaz ya, diringkas.
Sebagaimana Allah mengatakan was'alil qaryatal lati kunna fiha wal 'iral lati aqbalna fiha. Surat Yusuf ayat 82. Was'alil qaryah, tanyalah kepada desa, maksudnya ahlal qaryah, penduduk desa. Maka di sini inna ahlal iman. Berikutnya an Sa'd radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yakidu, tidaklah berbuat tipu daya kepada ahlul Madinah, penduduk Madinah, ahadun seorang pun illan ma'a, kecuali dia akan mencair, kama yanma'ul milhu fil ma', sebagaimana mencairnya al-milah, garam, fil ma', dalam air. Hadis ini menunjukkan bahwa penduduk Madinah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga siapa yang berbuat tipu daya kepada mereka akan dibasmi atau dicairkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain lafalnya adalah illa adzabahu Allahu fin nari dzaubar rasasi au dzaubal milhi fil ma', kecuali Allah akan mencairkan dia di dalam neraka seperti mencairnya rasas, yaitu timah, atau mencairnya al-milah, yaitu garam di dalam air. Ini juga sahih dengan lafal seperti ini yang lebih lengkap. Nah, maka di sini ada dua lafal ya. Yang pertama in ma'a, yang artinya mencair. Demikian juga ada lafal yang lain yaitu azabahullah, Allah akan mencairkan dia, tapi ada tambahan finnar, dalam neraka, bukan di dunia, di dalam neraka, yaitu di akhirat. Ini sama dengan kondisi Dajjal. Dajjal idza ra'ahu, kalau melihat Nabi Isa, nah, maka dzaba, Dajjal itu akan mencair kama yadzubul milhu fil ma'. Falau tarakahu lan dzaba, seandainya Nabi Isa biarkan Dajjal udah mencair habis, meleleh habis, hatta yahlika, sampai mati, tapi Allah membunuhnya dengan tangan Nabi Isa, supaya Nabi Isa menampakkan darahnya Dajjal pada tombak beliau kepada kaum muslimin, supaya semuanya tenang, ya sudah mati Dajjal, ini darahnya di tombak saya. Dan kata-kata harbah yang artinya tombak ini dijadikan dasar oleh para ulama yang mengatakan kondisi akhir zaman itu kondisi seperti purba dulu, yaitu senjatanya senjata-senjata yang tidak modern, ya. Internet dan sebagainya udah rusak semua. Wallahu a'lam. Berikutnya an Usamah radhiyallahu anhu qala asyrafa, telah melongo an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala utumin, pada benteng min atamil Madinah, dari benteng-benteng Madinah. Lalu beliau mengatakan hal tarawna, apakah kalian melihat ma ara, apa yang saya lihat, inni ara, sungguhnya saya melihat, la ara mawaqi'al fitan, tempat-tempatnya fitnah, khilal buyutikum, di sela-sela rumah kalian, kama waqi'il qatar, seperti tempat-tempat jatuhnya air hujan. Ini menunjukkan bahwa akan terjadi fitnah-fitnah di Madinah sebagaimana yang terjadi setelah Nabi wafat. Kita tahu semuanya ya, pembunuhan para sahabat, peperangan antar kaum muslimin, itu adalah fitnah-fitnah. Maka di sini menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang oleh Allah disingkapkan sebagian perkara-perkara yang gaib. Tapi kadang-kadang ya, tidak semua perkara yang gaib. Kalau semua perkara yang gaib ya hanya Allah yang mengetahuinya. Nah, maka ini disingkap oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau bertanya, hat tarawna, apakah kalian mendengar? Dalam hadis yang lain beliau mengatakan hat tasmaun, apakah kalian melihatnya? Hadis yang lain hat tasmaun, apakah kalian mendengar? Ma asma, atas maun, apakah kalian mendengar? Ma asma, sesuatu yang saya dengar kalian tidak mendengarnya. Sungguh saya mendengar suaranya langit, dan langit itu bersuara tidak dicela, karena setiap satu jengkal di langit ada malaikat sujud atau sedang sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya, malaikat nggak pernah berhenti ibadah, sementara kita nggak pernah berhenti maksiat. Nastaghfirullahaladzim.
Ini hadis riwayat Tabarani disahihkan oleh Al-Imam Ad-Diya Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Demikian juga Rasulullah mendengar siksa kubur. Laula alla tadafanu, kalau saya tidak khawatir kalian tidak mau saling ngubur jenazah, la da'autullah ayyusmi'akum adzabal qabr. Sungguh saya berdoa kepada Allah supaya kalian mendengar siksa kubur sebagaimana saya mendengar. Sebagaimana saya mendengar itu dalam hadis yang lain. Falaula alla tadafanu la da'autullah ayyusmi'akum min adzabil qabr alladzi asma' minhu, yang saya mendengar siksa kubur tersebut. Hadis riwayat Muslim. Nah, maka ini perkara-perkara gaib yang disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah ketika melewati satu kuburan, beliau mengatakan ini kuburan dua orang sedang disiksa. Kemudian beliau tancapi pelepah kurma. Maka ini khusus bagi Nabi. Tidak boleh masing-masing kita menancapkan pelepah kurma, ya, karena sama dengan kita suudzon kepada pemilik kubur bahwa dia sedang disiksa. Apalagi kuburan kiai kita atau bapak kita, ini kurang ajar. Bapak kita wafat kemudian kita tancapi pelepah kurma, seolah-olah kita mengatakan bapakku sedang disiksa. Ini tidak sopan sama bapak kita. Dari mana taunya bapak kita sedang disiksa? Karena itu tidak ada satupun sahabat Nabi yang melakukan sunnah menancapkan pelepah ini kecuali satu orang saja. Buraidah, sahabat Nabi. Selain Buraidah enggak ada. Wa awsa Buraidatul Aslami. Buraidah berwasiat ayyuj'ala fi qabrihi jaridan, untuk ditancapkan di kuburnya dua pelepah kurma sebagaimana Rasulullah SAW menancapkan pelepah kurma. Apakah fikihnya Imam Bukhari berarti sesuai dengan Buraidah? Tampaknya tidak. Karena setelah beliau menampilkan wasiat Buraidah, beliau kemudian tampilkan yang sebaliknya, yaitu Ibnu Umar melihat ada fustat, yaitu payung di atas kuburnya Abdurrahman. Maka Ibnu Umar mengatakan, ingzi'hu, cabut payung itu. Ngapain dikasih payung-payung itu? Fa innama yudhilluhu amaluhu, yang menaungi ahli kubur ini adalah amalnya. Nah, sehingga kalau ditancepi pelepah kurma dan sebagainya, enggak ada fungsinya sama sekali. Itu berfungsi kalau yang menancapkan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang menyebabkan diringankan siksa kubur itu bukan karena pelepahnya, tapi karena syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi syafaati, dalam hadis riwayat Muslim, inni marartu bi qabraini yu'adzaban fa ahbabtu bi syafaati ay yurafah anhuma. Saya ingin dengan sebab syafaat saya diringankan siksa keduanya selama dua pelepah ini masih basah. Jadi bukan pelepahnya yang bikin diringankan. Orang-orang salah paham, dikira pelepah itu tasbih, kemudian tasbihnya membuat ringan. Ya, itu salah paham karena tidak membaca hadis secara utuh. Berikutnya Nabi Bakar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul Madinah, tidak akan masuk ke kota Madinah ru'bul Masihid Dajjal, ketakutan gara-gara Masihid Dajjal. Laha yauma idzin, pada hari itu Madinah memiliki sab'atu abwab, 7 pintu, ala kulli babin malakan. Setiap satu pintu dijaga 2 malaikat. Ini kata-kata ru'bu, ya, ketakutan, ini menunjukkan bahwa orang-orang pada waktu itu sangat takut melihat Dajjal. Sebagaimana disebutkan Nabi SAW akan lari ke gunung-gunung. La yanfiranna an-nasu minad Dajjal. La yafirranna an-nasu minad Dajjal. La yafirran nasu, sungguh betul-betul akan lari manusia minad Dajjal, dari Dajjal fil jibal, ke gunung-gunung. Ini karena ketakutan kalau ketemu Dajjal nanti akan roboh imannya, karena pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau ketemu Dajjal kita harus
menjauh. Ini bagus untuk menafsirkan kata-kata ar-ru'b tadi, ketakutan tadi. Kemudian di sini disebutkan 2 malaikat. Sementara disebutkan hadis berikutnya beberapa malaikat. Hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala anqabil Madinah, di lubang-lubang kota Madinah, maksudnya pintu-pintu kota Madinah, malaikatun la yadkhuluha at-ta'un wal dajjal. Ada malaikat-malaikat sehingga tidak masuk ke dalam Madinah ta'un, wabah, dan dajjal. Demikian juga hadis berikutnya ini. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa min baladin, tidak ada satupun negeri illa sayatahu dajjal, kecuali akan diinjak oleh dajjal. Illa Makkah wal Madinah, Baitul Maqdis termasuk yang diinjak dajjal. Laisa lahu min niqabiha naqbun, tidak ada pintu-pintunya satu pintu, illa alaihi malaikah soffin, kecuali padanya ada malaikat-malaikat berbaris. Ini berarti banyak kan? Soffin, malaikah ini jamak, soffin ini juga jamak, ya yahrusuna, mereka menjaganya. Thumma tarjuful Madinah, kemudian Madinah guncang bi ahliha, terhadap penghuninya, thalatha rajafatin, 3 kali guncang, fayukhrijullah kulla kafir wa munafik, lalu Allah keluarkan setiap kafir dan munafik sehingga gabung kepada dajjal. Nah, maka di sini perselisihannya adalah di sini soffin, beberapa malaikat bersof, sementara tadi di sini disebutkan malakani, 2 malaikat. Ini saya belum membaca ya bagaimana jamaknya para ulama untuk hadis ini, tapi sebenarnya bisa kita jamak, yaitu bahwa 2 malaikat itu sebagai pentolannya atau ketuanya, kemudian dia punya wakil-wakil yang lain. Nah, sehingga totalnya ada beberapa malaikat, bisa kita jamak seperti itu. Hanya paling bagus ya kita membaca jamaknya para ulama tentang 2 hadis ini ya. Kenapa satunya mengatakan 2, satunya mengatakan beberapa malaikat yang bersaf. Insyaallah setelah kita temukan nanti kita sharekan ilmunya. Saya sendiri belum membaca. Tapi ala kulli hal, kalau ada 2 hadis yang sama-sama sahih, itu tidak boleh dibuang salah satunya, karena i'malul kalam aula min ihmalihi. I'malul kalam aula min ihmalihi. I'malud dalilaini aula min ihmali ahadihima. Baik, sampai di sini dulu. Barangkali ada pembahasan, dipersilahkan. Kalau mengubah nama karena nggak kuat tuh saya nggak tahu dalilnya, maka saya la adri. Adapun nama panjang dan pendek itu menurut para ulama, nama yang sesuai sunnah Nabi itu pendek, 1 kata. Karena Nabi tidak pernah ngasih nama orang kecuali 1 kata. Kalaupun 2 kata itu mudhaf ilaih, itu yang satu kesatuan ya, Abdullah, Abdurrahman. Tapi namanya 1, Zainab, Ali, Fatimah. Tapi orang Indonesia rata-rata namanya 3 kata. Saya sendiri semua anak saya itu saya kasih nama 3 kata. Itu gara-gara pengalaman umrah tahun 2010. Nama saya Muhammad Abdullah. Kemudian buat untuk visanya, itu kan harus 3 kata. Terus saya ditanya, ini gimana mas? Karena cuma 2 kata, ditambahi apa? Itu tanyanya. Ya udah tambahi saja Muhammad Abdullah Muhammad. Akhirnya namanya 3 kata itu. Kemudian tahun 2023 kemarin ya, umroh lagi ini dipermasalahkan. Ini namanya kok Muhammad Abdullah Muhammad? Mestinya Muhammad Abdullah Mulyono, kan bapaknya Mulyono. Nah, saya jawab, loh ini yang buat petugas yang dulu. Maka dibantah, nggak mungkin petugas yang dulu mengatakan begitulah. Ini faktanya, dulu yang menawari dia, yang menawari saya lah dia. Nah, jadi saya cuma ngikuti saja sarannya dia. Intinya dipermasalahkan, tapi akhirnya bisa juga berangkat, alhamdulillah. Nah, dari kejadian itu saya kemudian kasih nama anak saya semua 3 kata, sehingga nanti kalau mau umroh mau keluar nggak ada masalah. Itulah. Jika
yang gaib ya. Ada kaidah begini, ma jaza mu'jizatan li nabiyyin jaza karamatan li waliyin. Sesuatu yang boleh menjadi mukjizat untuk nabi maka boleh menjadi karamah bagi wali. Tapi ini tidak mutlak. Karena Rasulullah mendapatkan mukjizat Quran. Apakah bisa seorang wali mendapatkan seperti Quran? Ya enggak bisa. Jadi ma-nya ini usul dalam masalah ilmu bahasa kan disebut isim mausul. Isim mausul menunjukkan umum ya, tapi ya laisa ala itu lagi. Jadi am makhsus ya, umum tapi dikhususkan. Sehingga bisa seandainya Allah Subhanahu wa taala singkapkan sebagian yang gaib kepada hamba-hambanya, contohnya misalnya yang kita sering baca ya, di mana kita baca itu ya, coba kita lihat di Syiar A'lam Nubala aja, ini biografi para ulama. Ya Sariyah al-Jabal Sayyidina Umar di Madinah, kemudian dia khutbah Jumat, tiba-tiba mengatakan wahai Sariyah. Sariyah ini panglima perang yang dikirim perang keluar Madinah. Al-Jabal, kamu naik gunung sana. Karena beliau sedang mengirim Sariyah bin Zunaim ad-Dili ke Fasa. Nah, ini enggak tahu nih Fasa itu mana itu ya, pokoknya tempat yang jauh. Kemudian mereka itu hampir kalah. Tetapi ketika mendengar teriakan Sayyidina Umar, maka kemudian mereka naik gunung. Akhirnya mereka menang. Nah, pada waktu Sayyidina Umar berkhutbah mengatakan ya Sariyat al-Jabal, itu orang-orang mengatakan ini Sayyidina Umar khutbahnya mengigau. Jadi pas khutbah teringat apa? Pasukan perang sehingga mengigau. Begitu pasukan perang pulang, mereka cerita, hari Jumat kami perang, hampir kalah, mendengar suara Sayyidina Umar, ya Sariyat al-Jabal. Kami kemudian naik gunung, kemudian menang. Nah, baru saat itu mereka sadar ini Sayyidina Umar tidak mengigau, tapi di Madinah bisa melihat pasukannya di sana. Nah, seperti ini adalah karamah ya. Majaza mu'jizatan li nabiyyin jaza karamatan li waliyin. Di pesantren saya itu kan saya beri laptop nih untuk tugas menulis arba'in. Kemudian peraturannya laptop jangan digunakan untuk nonton video. Ternyata ada santri yang download film, download hari Jumat, kemudian hari Sabtu itu hujan deras. Dan saya itu jarang sekali masuk asrama, jarang sekali. Nah, tapi karena hujan deras rumah saya terocoh, kemudian saya butuh untuk ngambil tangganya di pesantren. Nah, saya masuk pesantren untuk lihat tangga, ternyata ada santri nonton film tadi. Nah, baru ketahuan saya. Berarti saya wali ini ya, wali murid maksudnya. Bukan wali Sayyidina Umar tadi, beda. Tapi ada lagi mungkin? Enggak. Iya. Iya. Kalau yang kita baca tadi kan finnar ya, dicairkan oleh Allah di neraka. Nah, maka perlu kita cari lagi apakah ada ulama yang mengartikan itu di dunia. Karena kalau lafalnya tadi kan finnar, apakah ini bisa diartikan di dunia? Tapi kalau tafsirannya di Syekh Bukhari memang begitu. Ayat maksudnya ahlakahullahu ta'ala wa lam yumhilhu. Allah akan hancurkan saat itu dan tidak akan dikasih tempo. Tapi kan nggak sesuai fakta tuh ini. Itu di zaman siapa tuh? Hajjaj bin Yusuf, kejadian Harrah yang disebut Waqatul Harrah. Nah, itu kan sampai kocar-kacir di Harrah. Beberapa sahabat Nabi mati. Nah, maka ini tafsiran ini walam yumhilhu, ya Allah tidak akan memberikan tunda. Ini tampaknya tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan faktanya.
Maka perlu kita cari lagi ya, apakah maksudnya ini langsung di dunia ataukah seperti lafal hadis tadi finnar ya, di dalam neraka bukan di dunia. Monggo Ustaz tadi. Ya. Tamyiz rata-rata 7 tahun karena bisa membedakan nafi' dan mudhar tadi. Kalau taklif itu ya balik. Nah, balik itu kan sebabnya 3. Tumbuh bulu kemaluan usia 15 tahun sama sudah mimpi basah. Ada juga yang berpendapat usia 13 tahun tetapi tidak sahih. Thalatha Ashrah. Mudah-mudahan ketemu ya. Ini Dzararil muslimin yaumal qiyamah tahtal arsy syafi'un wa musyafa' man lam yablugh 12 sanah wa man balagha 13 sanah. Siapa yang sudah mencapai 13 tahun fa'alaihi, maka dia menanggung dosa, walahu, dia dapat pahala. Tapi hadis ini diriwayatkan Abu Bakar dan hadis ini palsu. Maka yang benar insyaallah yang 15 tahun. Nah, yang 13 ini kita belum temukan hadis yang sahihnya. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.